berikut isian nomor yang ketiga. Surah Al-Ma'un, ayat yang terakhir bunyinya adalah titik-titik. Berarti kita mulai dari ayat yang pertama. Jadi kita mencoba, yaitu coba kita mulai. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berarti yang terakhir itu wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, itu adalah ayat yang terakhir dari surah Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Soal yang berikut, isian nomor yang keempat. Fawailul lil musallin, surat Al-Ma'un ayat yang ke-titik-titik. Jadi itu surat Al-Ma'un adalah ayat yang ke-titik-titik, yaitu yang berbunyi fawailul lil musallin. Jadi kita mulai dari ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Berarti ayat yang ke? Iya. Fawailul lil musallin, surah Al-Ma'un adalah ayat yang ke? Ya, isi. Ayat yang ke berapa isi? Kita masuk pada soal yang kelima, yang mana bunyinya adalah an sholatihim, jumlah hurufnya ada titik-titik. Ayat yang berbunyi an sholatihim, jumlah hurufnya ada berapa? Coba dihitung. Mulai dari huruf ain, nun, so, lam, ta, ha, dan mim. Jadi dari kesekian hurufnya ada jumlahnya berapa dalam surah atau ayat an sholatihim. Kita masuk pada soal yang keenam. Di sini menerangkan surah atau ayat Al-Ma'un. Huruf pisahnya adalah titik-titik. Al-Ma'un. Maka huruf pisahnya ada terletak di huruf mim dan ain. Berarti ada terletak di ma'u. Jadi huruf pisahnya ada di situ. Baik, kita masuk kepada soal yang ketujuh untuk pelajaran kelas 5. Jadi soal yang ketujuh yang mana bunyinya adalah anak yatim artinya titik-titik. Jadi ada yang tahu anak yatim artinya apa? Atau anak yatim itu disebutkan kenapa sampai disebutkan sebagai anak yatim? Yaitu anak yang tidak memiliki atau yang tidak mempunyai, atau anak yang sudah meninggal ibunya. Jadi yang dikatakan anak yatim adalah yatim adalah anak yatim adalah yang sudah meninggal ayahnya atau bapaknya. Jadi yang dikatakan yatim adalah yang sudah meninggal bapaknya, sedangkan piatu adalah yang meninggal ibunya. Jadi yang dikatakan di sini anak yatim artinya yaitu apa? Kita masuk kepada soal yang ke-8, yang mana bunyinya adalah huruf atau ayat yadu'ul yatim. Hurufnya ada titik-titik. Jadi tinggal ada dihitung yadu'ul yatim ada berapa huruf. Maka dari huruf-huruf ayat tersebut bisa dihitung jumlahnya ada berapa, tinggal diisi. Jadi ada yang tahu, boleh diisi sekarang. Kita masuk kepada soal yang ke-9. Soalnya adalah menghardik anak yatim termasuk pendusta titik-titik. Ada yang tahu?
Apa kategori orang yang atau anak yang sebagai penghardik anak yatim? Maka dia dikategorikan atau termasuk sebagai pendusta. Pendusta A? Pendusta A? Ya, pendusta agama. Jadi yang dikatakan anak yang menghardik anak atau orang yang menghardik anak yatim termasuk adalah pendusta agama. Maka itulah jawabannya. Mudah. Kita masuk kepada soal yang 10 dari isian. Di sini bunyi ayatnya. Yadu'ul yatim, artinya titik-titik. Ada yang tahu arti dari yadu'ul yatim? Yadu'ul yatim artinya itu menghardik anak yatim. Arti daripada yadu'ul yatim.